Salam, selamat pagi, siang, sore kepada teman-teman sekalian. Izinkan kami mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami yang sebelumnya. Izin memperkenalkan diri. Dari kelompok kami terdiri dari Dina Indana, Rizky Aulia, Inta Ilmi Murniati, Aksa Oktaviani, dan Nur Fitrianti. Selanjutnya, latar belakang dalam proyek ini adalah di era sekarang, terutama di bidang kecantikan, menjadi hal yang familiar dari semua kalangan, dari kalangan wanita dan juga pria, sehingga layanan perawatan kulit ini terus meningkat. Nah, menurut pasar kecantikan di Indonesia, permintaan untuk produk dan layanan perawatan kulit ini terus meningkat setiap tahun. Namun di tengah kesibukan dan gaya hidup, banyak orang merasa sulit untuk meluangkan waktunya untuk pergi ke klinik atau salon kecantikan. Nah, untuk itulah kami memahami betapa pentingnya waktu dan kenyamanan bagi pelanggan kami. Maka kami menghadirkan platform home service yang memungkinkan konsumen dalam menikmati perawatan wajah secara home service yang tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya, untuk maksud dan tujuan kami adalah yang pertama, untuk menyediakan solusi perawatan wajah yang nyaman dan berkualitas bagi konsumen yang ingin melakukan perawatan wajah tanpa harus keluar rumah. Yang kedua, untuk menyediakan solusi perawatan untuk customer yang berhijab dan ingin menjaga privasi. Selanjutnya, tujuan kami yang pertama adalah menyediakan layanan facial yang aman, higienis, dan profesional, serta terus meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, memberikan kemudahan akses perawatan wajah bagi masyarakat dengan jadwal yang fleksibel dan layanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, membangun reputasi Harmony Beauty Facial Home Service sebagai penyedia layanan facial home service yang terbaik dengan kualitas yang terpercaya di pasar kecantikan. Nah, selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kulit secara rutin dan memperluas jangkauan pasar layanan perawatan wajah. Nah, untuk sasaran kami, ini adalah sasaran dalam ataupun target usaha dari platform home service. Yang pertama, perempuan usia 25 tahun sampai 45 tahun yang mana ingin memiliki kesadaran yang tinggi akan perawatan kulit dan bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, di kalangan remaja yang mana remaja mulai peduli dengan penampilan dan ingin mencoba berbagai perawatan wajah. Selanjutnya, di kalangan pria yang meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan perempuan, minat pria terhadap perawatan wajah ini semakin meningkat. Selanjutnya, di bagian batasan masalah, ini kami hanya merencanakan pelayanan platform home service yang berbasis teknopreneur dengan menghasilkan fasilitas yang sesuai dengan standar adanya platform digital. Yang kedua, informasi diagnosis yang diberikan kepada konsumen ini berdasarkan foto wajah. Dan yang terakhir, dalam batasan masalah ini hanya melayani facial wajah dengan siap datang langsung ke rumah customer. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis permasalahan tentang konsumen. Nah, yang pertama, kesulitan menentukan layanan yang terpercaya sehingga customer ragu. Nah, biasanya karena di salon-salon terbaru yang baru-baru buka dan berkaitan dengan kecantikan itu emang benar-benar harus berkualitas banget ya. Makanya di sini
banyak sekali customer-customer yang ragu akan pelayanannya. Nah, yang kedua itu keterbatasan waktu dan kesibukan customer sering menjadi kesulitan meluangkan waktu untuk perawatan wajah di luar rumah. Nah, ini khususnya buat ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu-ibu rumah tangga yang mengurus anak dan nggak sempat untuk melakukan perawatan wajah. Nah, di sini Harmony itu menawarkan untuk home service ya, untuk pelayanan home service-nya. Nah, untuk masalah ketiga, keterbatasan anggaran untuk perawatan rutin. Customer beranggapan kecantikan sebagai kebutuhan sekunder karena anggaran terbatas, sehingga memerlukan layanan dengan harga terjangkau. Nah, karena Harmony itu baru dibuka, kita menawarkan harga-harga yang terjangkau ya. Terus untuk yang permasalahan keempat, kurangnya garansi atau jaminan kualitas layanan. Customer menginginkan jaminan dan kualitas dari layanan yang diterima dengan memuaskan sehingga tidak terasa dirugikan dengan adanya garansi perbaikan. Nah, biasanya itu warga Indonesia itu biasanya suka yang namanya harga murah tapi pelayanan bagus. Nah, di Harmony ini kita melayani dengan bagus, ramah, dan untuk petugas-petugas kami juga bersertifikat ya. Sudah bersertifikat dan pelayanannya dijamin ramah sekali. Untuk analisis kebutuhan pelanggan itu ada booking yang fleksibel. Pelanggan ingin dapat memesan layanan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi tanpa perlu repot menelpon atau datang langsung ke salon. Nah, ini biasanya buat ibu-ibu yang sibuk banget bekerja, terus sibuk banget ngurus rumah tangga, itu kan biasanya nggak sempet ya untuk datang ke salon, untuk perawatan. Nah, bisa sekali Harmony ini bisa datang langsung ke rumah ibu-ibu ya. Terus terdapat fitur konsultasi ahli kulit secara online untuk mendapatkan rekomendasi perawatan yang tepat. Terdapat testimoni pelanggan sebelumnya untuk dijadikan referensi. Nah, di sini itu setelah melakukan pelayanan biasanya ada testimoninya dulu dari customer. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan customer baru kita. Lalu informasi jelas mengenai jenis perawatan, durasi, dan manfaat yang diperoleh, dan ada daftar harga yang transparan, serta tidak ada biaya tambahan yang tidak terduga. Nah, kan jenis kulit itu berbeda-beda ya ibu-ibu. Nah, ada yang jenis kulitnya normal, ada yang berjerawat, ada yang kering gitu kan. Nah, di sini itu pasti sebelum melakukan facial itu pasti ada konsultasi dulu. Nah, di sini ada konsultasinya. Nanti kita akan facial sesuai dengan jenis wajah kalian. Lalu di sini ada analisis problem solving. Yang pertama ada kualitas layanan yang tidak konsisten. Nah, perbedaan keterampilan dan teknik terapis dapat menghasilkan hasil yang beragam. Kurangnya prosedur standar dapat mengurangi kualitas layanan. Karena di sini masih baru dan belum bekerja sama dengan salon yang gede-gede, jadi untuk alat-alatnya itu terbatas. Terus ada kepuasan dan retensi pelanggan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi individu pelanggan. Mekanisme komunikasi dan umpan balik yang tidak efektif. Selanjutnya ada efisiensi operasional penjadwalan dari manajemen janji tamu yang tidak efisien. Nah, karena sering terjadinya bentrok antar jadwal itu karena kan kita masih belum banyak petugas untuk bukan petugas ya, kayak petugas itu belum terlalu banyak, karena emang kalau facial itu harus bener-bener bersertifikat dan emang harus bener-bener udah ahli banget ya. Nah, makanya sering sekali terjadi tertabraknya jadwal.
Terus untuk solusi analisis problem solving itu ada standarisasi dan pelatihan. Nah, ini untuk dari kita itu mengembangkan prosedur operasi standar atau SOP yang komprehensif untuk semua layanan. Terus yang kedua, menyediakan program pelatihan dan sertifikat reguler untuk terapis. Dan yang tiga, menerapkan langkah-langkah pengendalian kualitas untuk memantau pengiriman layanan. Terus ada pendekatan berpusat pada pelanggan. Nah, yang pertama itu melakukan konsultasi menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan preferensi individu pelanggan. Nah, seperti yang tadi itu sesuai dengan jenis kulitnya ya. Terus ada juga mempersonalisasi rencana perawatan dan rekomendasi produk. Nah, biasanya ini kan habis facial itu pasti ada rekomendasi dari kita untuk memakai produknya apa aja sesuai dengan jenis kulitnya juga. Nah, yang ketiga, secara aktif mencari dan menggabungkan umpan balik pelanggan. Nah, terus ada lagi efisiensi operasional. Nah, yang pertama itu menggunakan perangkat lunak penjadwalan janji temu untuk mengoptimalkan manajemen waktu. Nah, yang kedua itu menerapkan sistem manajemen inventaris untuk melacak dan mengisi kembali persediaan. Yang ketiga itu merampingkan tugas administrasi untuk mengurangi biaya operasional. Nah, di sini juga harus balance ya untuk persediaannya supaya tidak kehabisan stok atau inventari. Nah, untuk kesimpulannya di sini, Harmony Beauty Facial Home Service dihadirkan untuk menawarkan solusi perawatan wajah yang profesional, aman dan nyaman di rumah. Adanya Harmony Facial Home, pelanggan tidak hanya mendapatkan perawatan wajah yang berkualitas, tetapi juga kenyamanan tanpa harus bepergian. Dengan demikian, layanan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang menginginkan perawatan wajah yang mudah diakses dan sesuai standar kesehatan dan kebersihan. Nah, dengan adanya home service juga itu buat memudahkan untuk ibu-ibu yang misalkan emang tidak mau terlihat auratnya atau menjaga auratnya, itu bisa sekali kan ibu-ibu untuk menjaga kecantikan kita tetap di dalam rumah seperti itu. Kan biasanya kalau di salon-salon itu kan sering terjadi kayak misalkan ruangannya tertutup tapi nggak punya privacy. Jadi kalau misalkan home service itu kan masih memiliki privacy seperti itu. Terus di sini ada apakah bidang usaha yang akan digeluti cukup potensial, bagaimana prospeknya. Nah, standarisasi dan facial home service cukup potensial di era sekarang karena kecantikan menjadi tren gaya hidup di usia kalangan wanita dari usia 19 sampai 45 tahun. Berada di seluruh kota Pekalongan maupun kabupaten yang tidak ada waktu untuk keluar ataupun malas menunggu antrian di klinik maupun salon. Nah, untuk zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak muda, ibu-ibu itu banyak mukanya yang glowing dan sehat-sehat. Nah, tidak hanya anak kuliahan atau ibu-ibu ya, itu tuh anak masih SMP aja itu udah mulai merawat diri, udah mulai skincarean atau pokoknya merawat diri ya. Karena emang begitu masih trennya sekarang itu emang harus muka-muka glowing. Terus lanjut, ada prospeknya. Facial home service ditentukan berdasarkan yang pertama itu kemudahan dan kenyamanan, yang kedua personal touch, yang ketiga hemat waktu, yang keempat pandemi sebagai katalisator. Nah, oh ya pas di sini juga itu ya peralatannya emang khusus untuk muka. Terus untuk peralatannya juga kita higienis ya. Terima kasih, sekian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada seberapa ketat persaingan kira-kira yang akan menjadi pesaing dan bagaimana cara menghadapinya. Persaingan itu mulai lumayan ketat karena banyaknya pesaing klinik atau salon kecantikan dengan alat yang canggih dan lebih memadai, dan klinik atau salon yang memberikan diskon atau venue untuk treatment langsung di tempat. Pesaingnya adalah salon kecantikan, freelance beauty, terapis, brand kecantikan, dan platform online. Untuk menghadapi persaingan, yaitu fokus pada pelayanan, terapis yang kompeten, produk berkualitas, kustomisasi perawatan, sterilisasi perawat, membangun branding yang kuat yaitu dengan identitas merek yang unik, konsistensi testimoni pelanggan, pemasaran yang efektif, media sosial, influencer marketing, program referral, website profesional, inovasi dan adaptasi, perawatan terbaru, teknologi, paket perawatan yang menarik, pelayanan pelanggan yang prima yaitu responsif, personal touch, program loyalitas, dan fokus pada niche market yaitu spesialis atau kolaborasi. Selanjutnya ada apa target usaha tersebut dan bagaimana mencapainya, yaitu target usaha yang akan dicapai yaitu dari platform home service Harmony Facial dapat dibagi menjadi beberapa segmen utama, yaitu individu perempuan dari usia 19 sampai 45 tahun. Ini umumnya memiliki kesadaran yang tinggi akan perawatan kulit dan kesediaannya mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Remaja yang mulai peduli dengan penampilan dan ingin mencoba berbagai perawatan wajah. Pria, meskipun jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan perempuan, minat pria terhadap perawatan wajah semakin meningkat di zaman sekarang. Bisnis, salon dan klinik kecantikan Harmony Facial dapat menjalin kerjasama dengan salon dan klinik kecantikan untuk menawarkan layanan home service sebagai tambahan. Hotel dan resort, kerjasama dengan hotel dan resort untuk menyediakan layanan perawatan wajah bagi tamu yang menginap. Perusahaan menawarkan layanan corporate wellness yang mencakup perawatan wajah untuk karyawan. Target usaha dan bagaimana mencapainya, yaitu target strategi mencapai target yaitu dengan digital marketing, ada SEO, social media, influencer marketing, email marketing. Untuk offline dan CEO itu ada optimal website dan konten untuk kata kunci yang relevan seperti perawatan wajah di rumah, facial, home service, dan sebagainya. Sosial media, aktif di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya untuk menampilkan konten menarik tentang perawatan wajah dan promosi lainnya. Influencer marketing, kolaborasi dengan beauty influencer untuk meningkatkan jangkauan dan kredibilitas merek. Untuk email marketing, bangun database pelanggan dan kirimkan newsletter dengan konten yang relevan. Untuk offline marketing itu ada kemitraan, event, leaflet, dan brosur, program loyalitas. Untuk kemitraan, jalin kerja sama dengan salon atau klinik kecantikan dan bisnis lainnya untuk saling mempromosikan. Event, untuk ikut serta dalam event kecantikan dan
kesehatan untuk memperkenalkan layanan leaflet dan brosur, menyebarkan leaflet dan brosur di tempat strategis seperti gym, spa, pusat perbelanjaan atau perkotaan. Program loyalitas itu ada berikan poin kepada pelanggan setiap kali mereka menggunakan layanan dan tukarkan dengan diskon atau produk gratis. Referral, berikan insentif kepada pelanggan yang mereferensikan. Selanjutnya ada analisis, buat ada kategori dan keterangan. Strength, reputasi merek yang sudah terbangun, keahlian tim, produk dan layanan yang unik, pemahaman mendalam tentang pelanggan. Weaknesses, kurangnya pengalaman dalam teknologi, sumber daya terbatas, ketergantungan pada supplier. Opportunities, pertumbuhan pasar kecantikan, perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, kolaborasi dengan mitra strategis. Threats, persaingan ketat, perubahan referensi konsumen, regulasi pemerintah, krisis ekonomi. Untuk dari segi hukum, apa yang perlu disiapkan dan apa saja penghalangnya? Dari segi hukum yang perlu dipersiapkan dalam membangun suatu usaha itu ada izin usaha, tempat izin usaha, izin operasional. Untuk izin usaha itu ada NIP atau nomor induk berusaha. Ini adalah nomor identitas tunggal untuk setiap badan usaha yang diterbitkan oleh OS, Online Single Submission, dan surat izin usaha perdagangan. Diperlukan jika Anda menjual produk kecantikan selain memberikan layanan atau jasa. TDP, tanda daftar perusahaan, bukti pendaftaran perusahaan Anda yang sedang dijalankan. Izin tempat usaha. IMB itu izin mendirikan bangunan jika Anda memiliki tempat khusus untuk melakukan perawatan. Selanjutnya ada izin lingkungan, terutama jika Anda membangun bahan kimia atau menghasilkan limbah. Izin operasional, izin dari Dinas Kesehatan, terutama jika Anda melakukan tindakan yang bersifat medis seperti ekstraksi, komedo, atau penggunaan alat-alat medis lainnya. Sertifikasi halal ini sangat penting jika Anda menggunakan produk-produk yang mengandung bahan hewani. Dari segi hukum, yang perlu dipersiapkan dalam membangun suatu usaha itu ada kualifikasi tenaga kerja, sertifikat kompetensi terapis yang Anda pekerjakan sebaiknya memiliki sertifikasi kompetensi di bidang kecantikan. Izin praktek, jika Anda tindakan medis yang dilakukan, terapis harus melakukan izin praktek. Untuk perlindungan konsumen itu ada label produk. Semua produk yang Anda gunakan harus memiliki label yang jelas dan lengkap. Informasi produk, Anda wajib memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang Anda tawarkan. Oke, baik, selanjutnya ada dari segi hukum, apa yang perlu disiapkan dan apa saja penghalangnya. Penghalang dalam pembuatan hukum usaha yang pertama, regulasi yang kompleks, yaitu peraturan terkait usaha kecantikan, seringkali berubah dan dapat berbeda-beda di setiap daerah. Yang kedua, pengawasan yang ketat, yaitu pengawasan terhadap usaha kecantikan semakin ketat, terutama terkait dengan keamanan produk dan tindakan medis. Yang ketiga, ada persaingan tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat seperti penyalahgunaan merek atau produk palsu dapat merugikan bisnis Anda. Yang keempat, tuntutan hukum. Risiko tuntutan hukum dari konsumen jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberi pelayanan. Di slide selanjutnya ada analisis kebutuhan dan sumber daya. Di dalam tabel ada dana proyek sebesar 500 juta rupiah, yaitu ada kebutuhan dan biaya. Kebutuhan yang pertama ada pengembangan platform, ada
web, fitur, integrasi, ada server hosting. Yang kedua dari desain UX, ada 2 poin, yaitu perangkat lunak, desain dan revisi antarmuka. Yang kedua ada pembuatan desain pengalaman pengguna. Yang ketiga ada operasional dan tim, yaitu gaji tim pengembang dan desainer. Selanjutnya ada pengujian fungsional dan keamanan. Selanjutnya ada peluncuran dan pemeliharaan awal. Pemeliharaan setelah peluncuran. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Di antaranya ada konten marketing, influencer marketing, pameran dan acara, promosi dan diskon, material promosi event. Yang ketiga ada total biaya keseluruhan. Oke, di slide selanjutnya ada analisis kebutuhan dan sumber daya, yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama ada kategori, ada rincian, dan estimasi biaya. Nah, di dalam kolom tersebut ada kategori yang yaitu ada sumber daya manusia, total gaji bulanan, peralatan, dan produk. Selanjutnya ada total peralatan dan produk, pemasaran, total pemasaran, total infrastruktur operasional, dan total operasional. Untuk slide selanjutnya, apa nama usaha itu? Nah, namanya adalah Harmony Facial Home Service. Harmony Facial Home Service dipilih menjadi nama usaha ini dengan beberapa alasan diantaranya. Yang pertama, harmoni. Kata harmoni memberikan kesan keseimbangan, ketenangan, dan keselarasan. Ini sangat cocok dengan konsep perawatan wajah yang bertujuan untuk menciptakan kulit yang sehat dan bercahaya. Yang kedua ada facial. Secara langsung menunjukkan jenis layanan utama yang ditawarkan, yaitu perawatan wajah. Yang ketiga ada home service, yaitu menekankan bahwa layanan ini dilakukan di rumah pelanggan, memberikan kenyamanan dan fleksibilitas. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan Harmony Facial Home Service kepada masyarakat. Nah, di sini kami melakukan strategi untuk mengenalkan Harmony Facial Home Service itu melalui iklan, baik online maupun offline. Online sendiri kami bisa melakukan iklan dengan menggunakan seperti platform digital, yaitu seperti Google Ads, Facebook Ads, media sosial, dan juga konten yang menarik. Peninjauan ini bisa dilakukan dengan adanya promosi dan diskon yang ditawarkan. Nah, sehingga masyarakat itu antusias dalam adanya pelayanan perawatan tersebut. Lalu kerjasama tim itu juga sangat berpengaruh terhadap ketertarikan pelanggan juga. Nah, untuk mengetahui kualitas hasil nantinya yang kita tawarkan dengan feedback juga yang diberikan mampu membuat ketertarikan terhadap konsumen itu sendiri. Lalu untuk strategi pemasaran offline, kita menjalankan beberapa poin, yaitu yang pertama itu menyebar brosur dan pamflet di area perumahan, perbelanjaan, apartemen, dengan menyertakan informasi kontak yang dapat dihubungi serta memberikan penawaran yang menarik. Kemudian bisa dengan pasang spanduk ataupun baliho di lokasi strategis yang sering dilalui oleh pelanggan. Lalu juga kerjasama dengan mitra atau berkolaborasi. Dan mengikuti event-event atau pameran yang relevan dengan bisnis serta disediakan booth yang menarik juga. Selanjutnya ada sistem manajemen dan struktur tim. Sistem manajemen yang diterapkan di Harmony Facial Home Service sendiri yaitu meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu manajemen proyek. Di sini kami menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk merencanakan, melacak, dan mengelola tugas serta sumber daya. Kemudian kami juga melakukan penjadwalan layanan dan pengelolaan waktu terapis untuk memastikan ketersediaan dan juga efisiensi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Kami melakukan rekrutmen dan pelatihan karyawan untuk memastikan bahwa semua terapis ini memiliki keterampilan yang kita perlukan. Kemudian kita juga melakukan evaluasi kinerja kepada karyawan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Kami melakukan pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan rencana keuangan. Kemudian kami juga ada pencatatan atau pembukuan transaksi keuangan secara akurat untuk memudahkan laporan keuangan. Yang keempat yaitu manajemen layanan pelanggan. Nah, di sini kami menyediakan sistem pemesanan online yang mudah digunakan untuk pelanggan. Kemudian kami juga menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui hotline dan media sosial untuk menangani pertanyaan dan juga keluhan dari pelanggan. Kemudian untuk struktur tim dari Harmony Facial Home Service ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berposisi sebagai manajer operasional dengan tanggung jawab yaitu memimpin tim, mengelola operasi harian, dan juga memastikan layanan berjalan dengan lancar. Nah, yang posisi kedua yaitu terapis kecantikan dengan anggota 3 orang, yaitu dengan tanggung jawab melakukan facial dan perawatan kulit di rumah customer. Nah, posisi yang ketiga yaitu pemasaran dan juga komunikasi. Dengan jobdesk bertanggung jawab atas strategi pemasaran, promosi, dan juga interaksi dengan customer. Kemudian posisi keempat yaitu ada asisten administrasi, yaitu bertanggung jawab mengelola administrasi, dokumen, dan juga laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu posisi tim layanan pelanggan, yang bertanggung jawab menangani pertanyaan, keluhan, dan umpan balik dari customer melalui berbagai saluran komunikasi.
Selanjutnya ada proses kerja tim dari Harmony Facial Home Service, yaitu pertama kita melakukan rapat rutin atau mengadakan rapat mingguan untuk membahas kemajuan, tantangan, serta rencana ke depan tentang apa yang sudah kita planning untuk layanan Harmony Facial Home Service sendiri. Kemudian yaitu pelatihan juga secara berkala, yaitu melakukan pelatihan rutin bagi terapis untuk meningkatkan keterampilan mereka dan juga pengetahuan tentang produk terbaru. Kemudian melakukan juga evaluasi kinerja, ini sangat penting untuk menilai kontribusi masing-masing dari anggota tim. Selanjutnya untuk rencana pemasaran dan distributor, kami akan fokus pada pemasaran digital menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau platform digital lainnya. Nah, menggunakan strategi iklan juga yang tertarget dan bekerja sama dengan para influencer. Kemudian untuk distribusi, platform ini akan dapat diakses juga melalui website. Nah, sehingga memudahkan pengguna atau pelanggan untuk memesan jasa kapan saja dan di mana saja. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.